Buat kalian yang nggak tahu, gue punya ini konsep yang gue curi, nggak curi, meniru teladan kita programmer zaman now yang dia kalau misalkan ada Q&A itu lewat di GitHub issue. Jadi buat kalian yang mau dibikinin video kayak gini, langsung aja bikin GitHub issue ya. Nanti akan coba gue jelasin ya gimana caranya mainan database Postgres di Kubernetes atau di on-premise. Oke, nama gue Iqbal. Yuk kita bahas. Jadi GitHub-nya ada di Iqbal Laidrus/YouTube. Nah itu ada nih satu nih. Best practice main dan replika database di Kubernetes menggunakan GoFiber dan PostgreSQL. Jadi GoFiber ini sebenarnya nggak harus sih. Jadi apa yang akan gue kasih tahu ini application agnostic lah. Jadi bisa dipakai di aplikasi Golang, mau di aplikasi PHP, di aplikasi apapun sebenarnya bisa-bisa aja. Nah ini pertanyaan spesifiknya itu adalah tentang gimana cara nginstall Postgres yang highly available, ada main replika, ada failover juga, ada auto switch replika jadi main di Kubernetes. Nah sebelum kita lebih spesifik ke Kubernetes, gue akan memperkenalkan kalian satu tools yang semua dipakai lah, sangat dipakai. Jadi untuk otomatis failover itu ada dua tools sebenarnya. Satu itu yang gue tahu adalah pgpool. pgpool 2 ini bisa juga dipakai untuk highly available stuff gitu ya. Cuma yang paling sering orang-orang pakai itu sebenarnya bukan pgpool, tapi namanya Patroni. Nah udah ada kan tuh karena sering banget gue buka. Nah ini jadi tools yang akan kita pakai itu base-nya selalu dari Patroni biasanya. Dan semua yang gue lihat-lihat tuh kebanyakan orang ya implementasinya pakai Patroni. Jadi kalau kita lihat nih ya introduction. Patroni is a template for high availability PostgreSQL solutions using Python. Python is for the world. For maximum accessibility, Patroni supports a variety of distributed configuration like Zookeeper, etcd, console, Kubernetes. Nanti cara kerja Patroni itu akan gue jelasin juga. Santai aja. Kita baca dulu introduction-nya. Database engineers, DBAs, DevOps engineers, SREs who are looking to quickly deploy HA PostgreSQL in data centers will hopefully find it useful. We call Patroni a template because it is far from being a one-size-fit-all and plug-and-play replication system. Karena dia itu konfigurasinya sebenarnya banyak, metodenya tuh bisa banyak. Bisa aja kayak nanti akan gue jelasin juga. Bisa aja misalkan kalian Postgresnya ada 2 biji, tapi nge-replicate-nya itu nggak lewat replication streaming gitu. Native Postgres itu bisa juga. There are many ways to run high availability with Postgres. For a list ada di Postgres. Jadi sebenarnya Postgres itu tidak ada built-in highly availability features gitu ya. Di dalamnya itu mereka hanya ngasih tools untuk replicate atau kayak kalau yang ini tuh dimatiin write-nya itu ada fiturnya. Kalau misalkan mau streaming lognya gitu supaya bisa sama antara dua database itu ada juga. Tapi kalau file over gitu-gitu nggak ada. Native Postgres itu nggak ada toolsnya. Not to situs, bukan, kita bukan situs. Not to Kubernetes user, Patroni can run natively on top of Kubernetes. Take a look at Kubernetes chapter of the Patroni documentation. Kita akan coba, ini kan Patroni. Jadi semua tools yang akan kita pakai nanti heavily centered to Patroni. Patroni itu dia konsepnya, misalkan nih ada Postgres gitu. Postgres kita PG. Ada 2 instance Postgres di mana Patroni itu adalah dia ngebungkus. Nah jadi dengan kata lain, si keberjalanan Postgresnya itu adalah tanggung jawabnya Patroni. Jadi kalian nggak ngejalanin PostgreSQL manual lagi, tapi yang tugasnya nge-start Postgres itu adalah Patroni. Dan configuration filenya Postgres pun misalkan karena nanti kan kita mau ada failover atau apa gitu ya, configurationnya itu akan dihandle sama Patroni. Bahkan sampai kayak akses, pokoknya full configuration PostgreSQL itu akan dihandle sama Patroni. Kalian jangan rubah manual karena itu akan messed up si Patroninya lah. Nah terus gimana cara mereka dua ini berkomunikasi? Yang pertama itu mereka ada ngebuka sebenarnya itu adalah REST API. Ya kalian tahu REST API lah ya.
Jadi di dalam patroninya ini di dalam ya sebenarnya ada REST API. Ini adalah interface untuk kalau misalkan nanti kalian butuh tahu patroni cluster ini informasinya tuh gimana, patroni node ini tuh informasinya gimana, itu fungsinya REST API. Untuk tahu apakah Postgres yang ini lagi jadi jadi main kah, atau yang ini jadi replika kah, nah itu lewat REST API-nya Patroni. Nah ini Patroni itu dia menggunakan yang namanya tuh highly durable storage lah ya. Durable KV storage, key value storage. Jadi biasanya kalau di on premise itu mereka akan relies ke si KV storage itu. Pilihannya itu bisa banyak. Bisa etcd, bisa konsul, bisa Zookeeper, atau Kubernetes objek atau resource gitu ya. Fungsinya apa? Kenapa kita harus pakai kayak etcd, konsul, Zookeeper? Kenapa nggak pakai JSON atau apa gitu ya? Jadi fungsi etcd atau konsul Zookeeper ini sebenarnya yang dijamin sama mereka itu adalah ini data selalu konsisten. Selalu dan harus konsisten. Jadi kalian mau query etcd atau ini kan biasanya mereka bentuknya cluster gitu ya. Nggak cuma sebiji atau 2 biji. Cluster, lu mau ke node 1, lu mau ke node 2, lu nge-get data itu pasti sama. Dan pasti kalau misalkan ada node 1, ada patroni yang satu gitu ya. Ini dia connect ke si etcd-nya. Walaupun node-nya beda gitu misalkan karena cluster, ini dijamin datanya akan selalu konsisten. Kenapa penting? Untuk mencegah yang namanya itu brain rot, enggak bukan ya. Mencegah namanya split brain. Split brain itu adalah kondisi di mana takutnya kalau misalkan kalian pakai solusi yang datanya itu tidak konsisten, dia tuh nanti si patroni satu misalkan nanya gitu ya. Gimana nih? Apakah gua masih main gitu? Terus si replika satunya bilang kayak, apakah gua udah bisa promote ke main karena mainnya mati gitu? Nah nanti split brain itu adalah dimana dia menganggap bahwa dia itu main, dan yang satu juga menganggap dia itu main. Karena si replikanya nggak bisa, karena dia dapat data yang beda gitu misalkan. Nah ini konsepnya jadi karena si patroni itu yang manage Postgres-nya. Jadi kalau misalkan ini tadi replika kan gitu ya. Terus tiba-tiba main kalian mati gitu. Tiba-tiba mainnya mati. Habis itu si replikanya ngecek ke si etcd-nya ini. Terus gimana mainnya, heartbeatnya masih ada nggak nih? Mainnya mati nggak? Karena kan mereka ngecek terus gitu ya ke etcd-nya. Terus dia bilang kayak, enggak nih bro, mainnya udah nggak pernah ngontek gue lagi. Lu boleh deh promote jadi main. Oke, gue jadi main. Di handle sama patroni. Jadi kan Postgres kan ada config-config yang harus lu ganti kalau misalkan lu mau failover gitu ya. Nah itu di handle sama patroni. Itu adalah konsep failover atau high availability yang ada di Postgres. Sekarang kita lanjut lagi ke pertanyaannya. Pertanyaannya adalah yang pertama pakai tools apa? Kita udah bilang pakai patroni ya. Terus buat case failover atau switch replika sama pakai patroni juga. Dan best practice lain. Nah gue akan ngomongin tentang best practice lain. Jadi di dalam suatu database cluster itu ada beberapa poin yang harus ada menurut gue. Pertama itu adalah itu harus ada backup solution. Backup solutionnya itu dia bisa ada banyak sebenarnya pilihannya. Mau pakai pgdump bisa, mau pakai pg-base backup bisa. Gue sih lebih prefer pg-base backup karena lebih kencang. Pg-base backup, dan ini bisa di config di patroni. Kalian bisa consult langsung ke dokumentasinya aja. Ini bisa pakai pg-base backup, sama ada juga backup solution satunya lagi itu adalah wall archiving. Wall itu adalah komponen penting bagi database untuk make sure ACID propertiesnya itu tetap jalan.
terutama di bagian data konsistensi untuk database gitu. Karena kalau misalkan nggak ada wall, terus dia abrupt shutdown gitu, power loss atau gimana, mereka bisa consult ke wall apakah itu sebenarnya udah di commit apa belum, mereka bisa rollback, mereka bisa forward gitu berdasarkan wallnya. Nah ini, wall archiving ini akan punya satu fitur ketika kalian nge-backup database kalian dan nge-backup wall kalian juga, ini akan meng-unlock fitur namanya PITR. Gue pernah bahas kalau nggak salah di beberapa video gue. Atau point in time recovery. Fungsinya point in time recovery itu apa? Jadi point in time recovery itu fungsinya adalah ketika kalian mau restore ke waktu tertentu secara persis. Karena kan seperti yang kalian tahu misalkan kayak backup rutin itu biasanya per hari gitu kan. Gimana case-nya kalau misalkan gue mau kayak semacam rollback. Rollback ke misalkan ke 1 jam yang lalu sebelum ada seseorang ini yang tidak sengaja ngedrop database-nya gitu misalkan. Nah ini akan possible dengan PITR. Konsepnya gimana? Konsepnya itu sebenarnya rada sederhana. Jadi yang jelas dia pertama restore dulu. Restore dari yang backup rutin yang harian yang kalian lakukan gitu ya. Restore dari backup rutin, habis itu mereka nge-replay wall-nya. Karena wall tadi kalian ini udah di archive gitu ya. Wall archiving udah jalan. Jadi dia bisa restore dari yang rutinnya dulu nih si PGBase backup. Habis itu udah ada transaction ID-nya. Dia tinggal consult ke wall archiving. Salah. Consult ke wall archiving bahwa gue mau nge-replay transaksi-transaksi yang udah terjadi nih semenjak last backupnya terjadi. Sampai dia stop di waktu yang kalian define. Jadi begitu, transaksi ini ternyata waktunya tuh jam 12 lebih 1, sedangkan gue maunya ke jam 12. Oke, berarti gue stop di sini. Dan database kalian akan terbackup dengan baik. Gitu. Nah, best practice-nya ini sebenarnya cukup ini sebenarnya menurut gue. Lu high availability dan lu punya backup solution yang bagus, udah mantep. Backup solution pun lu bisa di-expand lagi. Backupnya mau bagus, kalian mungkin mau ke S3 atau ke GCS gitu, Patroni bisa. Jadi di Patroni itu tulisnya udah lengkap, kalian nggak perlu mikirin yang gue sebutin ini lagi. Semuanya tuh udah ada sebenarnya. Bisa cek dokumentasinya. Dokumentasinya lumayan banyak sih, mungkin kalian akan lumayan overwhelmed lah ya. Tapi kalau misalkan gue jelaskan, video ini akan jauh lebih panjang. Nanti aja kalau mau ada pertanyaan yang lebih spesifik, silahkan raise issue di GitHub saya. Gitu. Nah ini udah bagus. Sekarang kita ngomongin spesifik Kubernetes. Jadi banyak orang yang bilang tuh kalau misalkan database mah jangan di Kubernetes. Kubernetes itu adalah untuk stateless application. Ada benernya. Karena nge-manage database itu walaupun tidak di Kubernetes pun itu lumayan susah. Jadi kalau kalian punya pilihan untuk pakai manage instance-nya mereka gitu, silakan dipakai. Cuma kalau case gue jarang karena ada extension yang license-nya itu tidak bisa ditawarkan di cloud. Makanya gue harus self-installation atau self-hosted gitu loh. Di Kubernetes bisa self-hosted database. Walaupun lumayan, gue akui lumayan repot dan learning curve itu lumayan tinggi. Jadi kalau mau install sesuatu di Kubernetes kan biasanya kayak pakai pod atau pakai deployment atau pakai stateful set gitu ya. Manual gitu misalkan bisa-bisa aja. Tapi pasti nanti akan ada yang kurang atau implementasinya ada yang jelek. Maka opsi kalian itu adalah antara pakai Helm chart untuk install yang baik gitu ya. Atau pakai Kubernetes operator. Kubernetes operator itu simply ya ini custom resource lah. Custom resource definition, CRD gitu. Jadi misalkan kalian biasanya pakai V1 deployment gitu ya, nama resource type-nya sekarang jadi V1/Postgres gitu misalkan. Nah, Helm chart ini awalnya gue itu pakainya punya Timescale DB. Nih Timescale ini dulu punya Helm chart. Cuma sudah di archive, sudah deprecated.
sedih, lumayan sedih ya. Nangis gimana nangis? Nah, di Postgres-nya itu di timescale itu sendiri, buat yang nggak tahu timescale itu extension ya, extension yang sangat sering gue pakai untuk time series data di Postgres. Makanya kalau gue mention timescale tuh extension sebenarnya. Nah, dia menyarankan ada 4 Postgres operator yang di mention sama community timescale. Yang pertama itu ada Zalando Postgres operator. Postgres operator ini dibuat sama Zalando dan Zalando ini adalah kreatornya Patroni. Kalau kalian mau lihat nih di GitHub-nya Patroni, tuh sebelumnya Patroni itu adalah Zalando's Patroni. Gitu. Kalian mau buat mungkin karena kreatornya langsung dari yang punya Patroni, boleh. Pakai ini operatornya. Silakan dilihat dokumentasinya lah ya. Atau kalian mau pakai ada lagi Stackgrass. Kan tinggal pilih-pilih lah, maksudnya kayak mana yang enak dipakai, mana yang community-nya lebih bagus, mana yang dokumentasinya lebih bagus, silakan dipilih. Bisa pakai Stackgrass, nanti gue taruh di kolom deskripsi ya. Bisa pakai punyanya Crunchy Data, Postgres operator Crunchy Data juga bisa, atau pakai Cloud Native PG, punyanya Cloud Native PG ya. Namanya sama. Gitu, jadi kalian bisa pakai Postgres operator untuk nge-maintain main replika, failover dan lain-lainnya tuh banyak. Nah ini sebenarnya replikasinya pun nanti bisa di custom tuh banyak. Kalian bisa carilah. Jadi yang possible tuh kayak misalkan ini direct streaming gitu, pakai replication slotnya Postgres bisa. Atau ini mau upload mau lewat wall archiving nih. Karena kan sebenarnya streaming itu hanya ngirim wall segment gitu kan, hanya ngirim wall data. Nah ini bisa aja kalian mau ngambilnya itu dari GCS aja atau dari S3 gitu untuk ngebuat replikanya bisa juga. Kalian mau ngatur kayak synchronization propertiesnya, apakah ini replikanya harus synchronize, jadi kayak misalkan kalau mainnya ada commit gitu di main, ini harus make sure bahwa di replika datanya udah available dulu gitu, synchronize, atau mau asinkronus. Jadi nggak perlu nungguin replikanya ACK, langsung commit aja di mainnya gitu. Replikanya nanti jadi kayak eventually konsisten untuk replikanya gitu, bisa. Bisa juga diatur kayak replikanya nggak boleh lag lebih dari sekian detik kalau misalkan asinkronus, bisa, dan lain-lain gitu ya. Dah gitu aja. Jadi untuk Postgres di Kubernetes sebenarnya possible, cuma repot aja, banyak yang harus dipelajarin, apalagi buat kalian yang misal jarang pakai Kubernetes gitu misalkan, nih lumayan daunting lah, lumayan serem sebenarnya. Oke, see you at the next video. Nama gue Iqbal, bye bye.